Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Munaf ya, guru kalian. Kita pada kesempatan ini akan belajar berkenalan dengan lingkaran. Lingkaran kalau kita pelajari sangat banyak dan semakin ke depan levelnya akan semakin tinggi. Maka dari itu kita harus belajar dari awal tentang lingkaran. Lingkaran itu sudah sangat sering sekali kita ya mendengar bahkan melihat bentuk-bentuk lingkaran di sekitar rumah kita juga sangat banyak, di sekitar lingkungan sekolah, masyarakat itu juga lingkaran sering kita jumpai. Tetapi jarang sekali kita mempelajari lingkaran yang lebih mendalam, terutama yang paling penting kita pelajari di dalam unsur lingkaran itu ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Lalu ketika kita mempelajari unsur-unsur dari lingkaran, lalu nanti kita juga akan belajar juga contoh-contohnya. Baik, secara pengertiannya dulu kita mengenal bahwa titik pusat itu titik tengah lingkaran. Jadi setiap kita membuat lingkaran atau kita lihat roda misalnya ya, titik tengahnya itu porosnya. Poros roda itu pasti ada di tengah-tengah, nggak mungkin di sebelah pinggir dari lingkaran itu. Jadi pas di tengahnya, senternya ya. Jari-jari. Jari-jari itu garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan busur atau garis lengkungnya. Garis lengkung dalam lingkaran. Diameter itu 2 kali jari-jari. Nanti Bapak akan lihatkan contohnya ya, biar lebih jelas. Terus kemudian busur, busur itu yang melengkungnya. Itu namanya garis lengkung. Tali busur adalah garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada 2 titik yang berbeda. Kemudian tembereng, kalau tembereng ini daerah ya, wilayah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dengan tali busurnya. Juring, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari. Kemudian apotema, garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Baik, langsung saja ke contohnya. Ini gambarnya biar lebih jelas. Ini gambarnya. Baik. Tadi yang pertama kita mengenal istilah titik pusat. Titik pusat ini O. Titik pusat itu yang ini, yang O. Ini merupakan titik tengah dari lingkaran ini. Ini namanya titik pusat. O ya, titik pusatnya yaitu O. Itu aja. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya itu ada namanya jari-jari. Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis lengkung. Garis lengkung itu pinggirnya yang melengkung ya. Berarti kita coba cari dari sini O ke sini D. Ini adalah jari-jari. Hanya dari titik pusat dan dihubungkan dengan garis lengkung O D. Kita sepakat bahwa menyebut titik pusat dengan garis lengkung itu jari-jari dan sepakat kita sebutkan huruf yang ada di dalamnya dulu. O D. DO. DO sebenarnya tidak salah, tapi supaya kita lebih seragam, lebih kompakan OD, oke? Lalu jari-jari yang lain ada nggak? Masih banyak di sini. Ada OC, jari-jari yang kedua, jari-jari yang ketiga ada OB, jari-jari yang keempat ada OA, jari-jari kelima ada OF, jari-jari keenam ada OE. Mengapa OG itu bukan jari-jari? Karena dia garisnya tidak menyentuh lingkarannya ini atau garis lengkungnya. Dia berhenti di sini kan. Jadi itu bukan jari-jari. Sekali lagi jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis lengkung. Yang ketiga, diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari, tetapi garis itu lurus, tidak boleh bengkok. Contoh, di sini ada 2 kali jari-jari. Ini jari-jari pertama AO, OD. Itu diameter. Jari-jari AO ditambah jari-jari OD sama dengan 1 diameter. Jadi 2 jari-jari sama dengan 1 diameter. Berarti ini diameternya ada berapa? Hanya ada 1, yaitu OD.
maaf, hanya ada satu yaitu AD. Terus ini jari-jari ini diameter bukan ini, BE bukan. B ke O, oke jari-jari. O ke E, oke jari-jari. Tetapi garis ini bengkok ya, tidak lurus. Maka tidak dikatakan diameter. Begitu juga dengan FC. FC juga bukan diameter karena dia garisnya bengkok. FO-nya lurus ke sini, tapi di sini bengkok. Nah, maka yang dinamakan dengan diameter adalah dua garis jari-jari yang lurus, ya kan? Lurus ya, ketemunya di lingkar di lengkungnya dengan garis lengkungnya. Baik, yang berikutnya. Setelah jari-jari diameter titik pusat ada busur. Kalau busur sudah jelas ya. Ini semuanya busur. Ini yang melingkar di pinggirnya itu adalah semuanya busur. Tetapi di sini ada huruf-hurufnya. Berarti itu busur dibagi menjadi beberapa. Oke. Busur yang pertama ED. Nih. Ini busur ED. Busur yang kedua ada DC. Busur yang ketiga ada CB atau BC. Busur berikutnya BA atau AB, AF atau FA, FE atau EF. Itu namanya busur. Busur itu sama dengan garis lengkung. Kemudian tali busur, apa yang dinamakan dengan tali busur? Garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada dua titik yang berbeda. Tali busur. Tali busur itu yang ini. Nah, set. Ini tali busur. Bisakah yang lain digambar tali busur? Bisa. Misalnya di sini dari E ke D ditarik, itu namanya tali busur ED. Yang lain misalnya bisa dari D ke C ditarik garis lurus di sini. Maaf, di sini. Ini namanya adalah tali busur DC. Oke, Bapak contohkan dengan gambar ya, biar lebih enak. Misalnya begini. Oke, ini namanya tali busur. Oke, kemudian kita gambar lagi. Ini juga namanya tali busur. Kita gambar lagi tali busur. Tali busur CB sekarang atau BC kita balik. Oke, tali busur. Dan seterusnya ya. Pokoknya yang menghubungkan ujung dari jari-jari itu adalah tali busur. Oke. Selanjutnya, setelah tali busur kita harus mengenal dengan tembereng. Tembereng itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dengan tali busur. Lalu yang mana tembereng itu? Tembereng yaitu yang ini. Nih, ini namanya tembereng. Yang biru itu namanya tembereng. Ya, tembereng itu yang biru. Kalau tali busur itu yang garisnya, terus ini namanya garis lengkungnya. Nah, antara garis lengkung dengan garis lurus itu tadi tali busur, namanya di sini adalah tembereng. Oke, jelas? Kita lanjut. Setelah kita berkenalan dengan tembereng, kemudian kita mengenal juring. Juring daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari busur. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari ini, dua jari-jari, oke. Dan kemudian dihubungkan dengan dengan garis lengkungnya, ya ini. Ini garis lengkung, ini jari-jarinya. Berarti tengah-tengahnya ini yang merah adalah wilayah atau daerah yang dinamakan juring. Lalu ada lagi nggak juringnya? Banyak. Juringnya banyak nih. O, B, C. Kemudian ini juga juring ini. Ini wilayah juring ini. Ini juga wilayah juring. Kemudian wilayah O, A, B. Ini juga wilayah juring. O, F, A. Ini juga juring. O, E, D. Ini juga juring. Nah, itu wilayah juring. Di sini ada 5 juring ya. Lanjut, yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ini tali busur. Ini tali busur. Garis terpendeknya adalah dari pusat lingkaran ini ditarik garis tegak lurus. Tegak lurus itu di sini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi ini adalah tali busur, terus kemudian ditarik garis menuju titik pusat. Itu namanya garis apotema.
garis apotema itu di sini OG ya, bisa GO atau OG sama aja, itu nggak masalah. Ini namanya garis apotema. Baik, secara visual sudah Bapak jelaskan. Ini gambarannya, titik pusatnya O, jari-jarinya ini tadi diameternya itu AD, ini diameternya AD atau DA itu nggak masalah ya, dibalik, kemudian jurinya OBC dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memahami dasar-dasar dari lingkaran itu sendiri, kita harus belajar ke level berikutnya, yaitu keliling lingkaran. Rumusnya ada dua, secara singkat saja Bapak langsung sampaikan rumusnya. Rumus yang pertama ketika menggunakan diameter. Nah, rumus yang kedua ketika kita menggunakan jari-jari. Diameter itu diganti atau dilambangkan dengan huruf D. Nih, jari-jari dilambangkan dengan huruf R. Bapak nanya, misalkan ini jari-jarinya 7, berarti berapa diameternya? 7 kali 2, berarti diameternya 14. Dibalik pertanyaannya, jika diameternya 42, berapakah jika diameternya 42, berapakah jari-jarinya? Dibagi 2 aja, berarti 21. Nah, itu pengenalan dulu ya. Baik, ini rumus ini akan kita terapkan dalam bentuk-bentuk soalnya biar lebih paham, biar lebih mudah dimengerti ya. Jadi, nah, ini rumusnya. Keliling lingkaran V. Ini namanya V. V itu fungsinya bisa 22/7, bisa juga 3,14. 22/7 digunakan jika jari-jari atau R atau diameternya merupakan kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Contoh, R-nya itu 21. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang 22/7 itu kan gampang, 22/7 kali 21. Itu lebih mudah daripada yang 3,14 kali 21, karena 21 bagi 7 kali tambah 22 itu kan lebih enak. Kemudian untuk yang 3,14 jika jari-jari atau R dan diameternya bukan kelipatan 7. Nah, ini bukan kelipatan 7 atau nggak bisa dibagi 7. Itu aja ya. Untuk keliling menggunakan D, itu rumusnya VD atau V kali D. Untuk keliling lingkaran yang menggunakan R adalah 2VR. Ingat-ingat. Sekarang kita fungsikan rumus ini dalam aplikasi soalnya. Tentukan keliling lingkaran berikut jika diketahui jari-jarinya adalah 42. 42 itu gimana? 42 itu bisa di bagi 7 ya. Ya, 42 itu kan bisa dibagi 7. 42 itu kan kelipatannya dari 7 gitu kan. Maka yang kita gunakan adalah kita gunakan jari-jari, rumus jari-jari. Nah, rumus jari-jari. Di sini rumus jari-jari berarti kita harus menggunakan keliling yang jari-jari, yaitu ini 2VR. Nah, ini jari-jarinya sudah ketemu 42, yang diketahui kan jari-jarinya. Kemudian rumusnya adalah keliling sama dengan 2VR. 2 itu rumusnya, V-nya adalah 22/7 kali 42. 42 bagi 7, ya kan? Itu akan kita silang-silang aja, 42 bagi 7, kemudian ini kali ini, maka hasilnya adalah 264. Ini nggak perlu dijelaskan secara detail cara menghitungnya ya, sudah di pecahan pertemuan sebelumnya. Contoh yang kedua, jika jari-jarinya adalah 40. 40 kelipatan 7 bukan. 40 nggak bisa dibagi 7 maksudnya. Maka kalau 40 nggak bisa dibagi 7, gunakan V yang seperti ini. Semua bilangan yang tidak bisa dibagi 7 gunakan V 3,14. Oke? Paham? Baik, rumusnya sama, 2VR. Kenapa 2VR? Karena di sini masih jari-jari. Kalau masih jari-jari, gunakan rumus yang jari-jari yang ini. 2VR. 2 kali 3,14 kali R. R-nya 40. Oke? Hasilnya adalah seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan keliling lingkaran jika diketahui diameter. Nah, ini bermain diameter nih.
diameter. Berarti kalau kita menggunakan rumus diameter yang ini rumus diameter ya, V kali D atau VD. Baik, rumus diameternya ini, diameter sebuah lingkaran 140 cm. Berapa kelilingnya? Keliling sama dengan V kali D, 22/7 itu V. Kenapa pakai 22/7? Karena 140 bisa dibagi 7. Oke, mengerti kan? Kali 140. 140 bagi 7 itu kan 20 ya. Ya, betul. 20 kali 22. Ya, itu jawabannya. Kemudian yang berikutnya, ini dipahami dulu. Pasti paham ya, nggak jauh beda dengan sebelumnya yang di atas. Karena itu sifatnya ini masih sangat sederhana. Coba hitung dulu. Ya, 50 adalah diameternya. Rumusnya, karena ini diameter, kalau diketahui 50 diameter berarti jari-jarinya berapa? 25 ya kan? Oke, kita menggunakan rumus diameter. Kalau kamu ini menggunakan rumus jari-jari boleh, tetapi rumusnya berubah menjadi rumus jari-jari 2VR. 2VR dan R-nya itu bukan 50. R-nya itu kan jari-jari, berarti 25. Ini VD. V-nya, kenapa V-nya 314? Karena 50-nya atau D-nya itu tidak bisa dibagi 7. Maka 3,14 kali 50, 157. Oke, jawabannya itu. Baik, untuk luas kita masih menunggu materi berikutnya. Kita harus matangkan dulu mulai dari unsur-unsur lingkaran sampai dengan keliling lingkaran. Maka dari itu nanti ada beberapa soal yang bentuk soal seperti ini, nanti kita akan pelajari melalui soal-soal yang bisa kita selesaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalian bisa putar kembali ini videonya berkali-kali ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya, bisa lebih paham tentang lingkaran. Ternyata lingkaran itu kalau kita pelajari sangat banyak dan asik pula sebenarnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.